Halo, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mau bikin video untuk kita belajar tentang ultrasonic lewat Proteus lagi. Sebenarnya kalau mau pakai Walkwie atau pakai Tinkercad bisa-bisa aja. Tapi Tinkercad dan Walkwie itu nggak punya test pin. Jadi kita ngetesnya itu default aja terus. Value-nya nggak akan berubah. Sedangkan kalau pakai Proteus, kita masih bisa tricky, kita adain yang namanya test pin. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung buka Proteusnya. Seperti biasa, new project. Terus kita next aja lah, namanya new project aja. Next, finish. Nanti tampilan akan seperti ini. Sebelumnya, kalian tuh harus tahu nih komponen mode tuh udah pasti isinya itu ada beberapa hardware yang akan kita pakai, kayak Arduino Uno, sensor-sensornya, potentiometer, resistor, apalagi LCD dan lain-lain. Pokoknya komponen-komponen hardwarenya tuh yang gede-gede. Sedangkan di sini ada yang nih, ini tuh namanya terminal mode. Di terminal mode yang kita pakai tuh pasti power dan ground. Dimana power itu adalah voltnya, listriknya, sedangkan ground tuh negatifnya, katodanya. Di sini juga ada yang namanya instrumen. Di instrumen tuh banyak nih, ada osiloskop, bla 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 bla. Yang bakal kita pakai tuh sebenarnya cuma DC voltmeter biar ketahuan kita pakai tegangan berapa. Sama virtual terminal. Yang bakal kita pakai cuma dua ini doang. Tapi nanti kayaknya kita pakai ini dong nih, DC voltmeter, karena kan kita ada LCD. Kalau nggak ada LCD baru tuh. Oke, kita ke komponen mode. Di bagian devices kita pick up yang kita pakai, yang sudah pasti microcontroller dari Arduino Uno. Lalu kita pakai LED aja deh. Sebenarnya ini tuh bisa pakai buzzer, guys. Saya mau pakai buzzer. Cuma yang jadi masalah, entah kenapa di Proteus laptop saya buzzernya nggak bunyi, sedangkan di komputer kalian di sekolah buzzernya bunyi. Saya juga nggak ngerti deh kenapa nih, ada yang salah apa gitu. Saya takutnya library-nya, balik lagi ini kan simulasi, jadi harus menggunakan library yang tentunya ori. Kalau saya pakai library yang free soalnya kemarin, saya bingung, lupa nyari di mana tuh yang bayarnya kemarin. Oke, apalagi yang kita pakai, oh ini resistornya kita pakai yang ini. Dia resistor yang langsung jadi Arduino, langsung jadi potentiometer juga. Habis itu kita pakai displaynya yang 20x4. Terus apa lagi yang bakal kita pakai? Oh, sensornya dong. Masa sensornya kita nggak masukin? Justru ini yang penting, ultrasonic sensor. Oke. Kita pakai yang HCSR04. Nanti di real life-nya kita juga pakai yang ini ya, sensornya. Oke, ini bentuknya kayak gini nih. Cuma nanti di versi aslinya nggak ada test pin ya. Ini test pin hanya modifikasi untuk kita bisa ngetes di sini. Oke. Silakan kita masukkan semuanya. Saya masukin LCD dulu deh. LCD saya taruh atas ini. Habis LCD kita masukin resistor, terus kita masukin ultrasonicnya sebelah sini. Kita masukin Arduino nya biar gampang sebelah sini. Terus kita masukin apa lagi? LED green, LED red, LED green. Nah, udah. Apa lagi yang perlu kita masukin? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Iya, 6. Lalu kita ke terminal. Di terminal seperti biasa kita masukin power saya taruh atas ini deh. Jangan deh. Power taruh bawah sama ground. Lalu kita juga masuk di instrumen, kita masukin DC voltmeter. Kita taruh sini aja. Oke. Sekarang mari kita sambungkan pertama-tama semua yang katoda
kita hubungkan semua dengan yang katoda. Ini katoda, ini ground itu berarti katoda ya. Hubungin sama yang katoda, semua yang katoda kita hubungkan dengan yang katoda dulu biar gampang ngerjainnya nanti. VSS itu ground juga. Nah, semua yang ground kita sambungin dulu. Oh, ini juga nih LED green. Oke, ini ground. Nah, semua yang ground sudah tersambung. Sekarang, oh ini RW. Nah, yang RW juga nih. Sambungin. Sekarang semua yang anoda, semua, iya bener ya, anoda. Semua yang anoda kita sambungkan. DC 5 volt. Nyambung sini aja nggak masalah. Terus apa lagi? VDD-nya langsung deh ke sini, direct. Nah, ini tinggal kita sambungin ke sini. Sip. Dah. Oh, belum. Dah, udah. Semua yang katoda, semua yang anoda udah kita sambungkan. VDD 5 volt. Udah itu doang sih. Oke, sekarang kita sambungkan dengan, wah, salah dong. Ini salah nih. Aduh, saya baru ingat. Baru ngeh. Ini test pin salah nih. Nah, 5 volt ini kita nyambungin, 5 volt ini kita sambungkan dengan ini. Sedangkan test pin kita sambungkannya dengan controller. Ini kita sambunginnya sama ini. Nah, ini baru benar. Tadi ngaco ya guys. Sorry. Test pin jangan disambungin sama volt dong, meledak yang ada. Kayak apa lagi? Kayaknya udah. Nah, kalau udah, sekarang kita sambungkan trigger. Trigger kita pakai pin berapa nih? Trigger kita pakai pin 13 deh. Trigger 13, echo kita bikin 12, kita urutin aja biar gampang. Habis itu RS kita bikin di pin 11 aja biar gampang. Enable-nya di pin 12, di pin 10. Kita urutin semua nih. D4 kita bikin di 9. D5 kita bikin di 8. Biar kita nggak mikir sama sekali nanti. D6 kita di 7. D7 berarti di 6. Wish. Nah, LED red kita bikin di 5. Sedangkan LED green kita bikin di 4. Nah, udah. Apalagi? Kayaknya udah selesai deh. Dah, nyambungin kabelnya selesai. Bener-bener selesai. Udah gak ada apa-apa lagi kan? Ini udah ground. Udah, gini doang guys. Sekarang kita masuk ke codingnya. Ini siapa lagi yang ngechat? Oke, silakan kita buka apa nih namanya? Arduino. Kita buka arduino.app. Kalau sudah di dalam, kita bikin yang pertama library-nya dulu. Library yang pertama kita panggil adalah include. Ini bisa di zoom manual gini gak sih? Oh, bisa. Include. Nah, kita include, kita bikin liquid crystal. Oh, yang ngechat Miss Asna. Oke, liquid crystal sudah kita include. Lalu kita bikin define trigger pin. Trigger pin tadi kita bikin berapa? 13 kalau nggak salah. Trigger pin 13, sedangkan echo pin benar nggak sih tadi? Coba kita cek lagi. Trigger pin, iya, trigger pin 13, echo pin 12. Oke, kita lanjut ya. Echo pin di 12. Oke. Habis itu apalagi yang perlu kita bikin?
liquid crystal LCD. Nah, ini sebenarnya nama panggilannya bebas ya, kalian boleh LCD, boleh LCD, boleh apa, nama panggilannya bebas lah. Saya di sini panggilnya Lele aja, Le. Pin yang kita pakai berarti di pin yang kita pakai berarti di 11, 10, 9, 8, 7. Gini deh. Sebelum kita masuk situ, ini saya ini dulu. Nih. Ini tuh RS. Setelah RS enable, setelah enable D4, D5, D6 dan D7. Urutannya kayak gini ya, guys. Nah, tadi D7 kita tuh kalau nggak salah di 6. Nah, dah. Coba kita lihat lagi. 6. D7 tuh di 6. Nah, ini apa? 5, 4. 5-nya itu red. 5-nya LED red. Nah, berarti kita bikin lagi di bawahnya cons LED pin. LED pin gini aja ya, LED pin sama kalau mau bikin gini aja nggak apa-apa deh, LED sama green light. Di sini green light, green rednya itu tadi kita pin di 5 ya kalau nggak salah. Rednya itu 5, sedangkan ininya greennya sama dengan 4. Nah, udah. Oke. Kalau udah, kita bikin void setupnya. Di void setupnya kita bikin serial begin 9600 terus kita bikin serial begin. Kita bikin pin modenya, pin mode yang kita pakai apa aja, trigger trig, gimana sih tulisannya? Oh, ini aja, copy lah. Trig pin kita sebagai output. Nah, ini kita copy 2, 3, 4. Nah, yang ini kita bikin echo, tapi echo kita kecil ya. Echo pin kita itu input ya, yang lainnya output. Ini apa? RLED. Tipu. RLED, ini green light. Nah, kayak gini. Kalau udah kita bikin, kita tuh LCD-nya ukuran berapa ya tadi? Kok LCD sih? Kita namanya le.begin. Le tuh ini ya, dari LCD nih, liquid crystal. Le.begin, kita bikin 20,4 kalau nggak salah. Terus kita bikin le-nya, kita clear dulu. Nah, dah, void setupnya gini aja. Sisanya kita bikin di void loop. Nah, di void loop kita bikin yang pertama. Kita bikin unsigned dulu. Kita deklarasi. Kok unsing sih? Gimana sih? Unsigned. Nah, gini. Unsigned. Kita bikin unsigned long buat sebuah durasi, karena duration. Jadi tipe. Habis itu kita bikin float untuk distance. Karena kenapa bikin float? Gini. Float itu kan
apa namanya, bilangan yang ada komanya tuh. Sedangkan kalau misalnya kita bikin, biar presisi sih intinya, kalau kita bikin integer tuh bilangan bulat aja. Misalnya 3 ya 3, nggak bisa tuh 3 koma berapa, nggak bisa. Makanya kita pakainya float aja ya. Terus kita trigger yang tadi kita nyalain di digital right, kita masukin yang trigger pin tadi, trig pinnya kita bikin low dulu. Ini gede semua ya. Trig pinnya kita bikin low dulu semua. Setelah kita bikin low nih, saya enterin dulu deh. Setelah kita bikin low semua, kita delay dulu. Delay apa namanya, microsecond kalau nggak salah. Iya, karena enggak dong, S kecil dong, second S. Nah, kita delay sedikit aja, microsecond. Habis itu kita panggil lagi. Yang setelah kita matiin baru kita nyalain. Biar defaultnya dia tuh pertama nyala, mati dulu bentar, delay 2 detik baru nyala. Jangan langsung dinyalain. Ini kita copy lagi aja. Setelah nyala kita matiin lagi dulu, tapi kita delay selama 10 detik. Oke. Setelah itu kita matiin. Kita bikin jedak-jeduk dulu nih trigger pinnya. Oke, kalau udah kita bikin ini rumus duration pulse. Gimana sih pulse tulisannya? Pulse, iya, pulse in. Kita bikin pulse in, echo pin tadi, terus ini echo pin. Kita bikin high. Lalu kita bikin 30 milisecond tuh berarti berapa? 30.000 ya nggak sih? 30 tuh agak harusnya gini ya. Nah, sekarang kita bikin jika durasinya sama dengan 0, maksudnya nggak berjalan, gimana tuh ngomongnya? Jika durasinya sama dengan 0, artinya kurung perawal kurung buka set distance-nya itu berarti none itu artinya number of apa ya, bukan non a number, apa sih saya lupa. Nah, nih bentar. None itu apa ya? None. Saya lupa ininya. Kok ini sih? None. Apa ya? Non of number. Oh, not a number. Non of number lagi. Not a number, ya. Jadi floating point guys, intinya itu floating point. Tadi saya lupa, bukan non of number ya, apa sih tadi kata? Not a number. Nah, jadi maksudnya distance-nya tuh bukan nggak berupa ini maksud, atau kalau kalian bingung not a number sih, bener ya not a number ya. Pokoknya kalau nan itu artinya dia nggak ada auto range, jadi gimana ngomongnya, di luar batas. Dia udah random nih, ini apaan sih gitu, nggak bisa di print apa. Kita bikin else nya. Jadi kalau misalnya selain distance-nya 00, maksudnya sama dengan 0 tuh, kalau bener-bener 0 bilangnya distance-nya ya nggak ada. Tapi selain 0 kita bikin distance. Nah, baru bikin rumus nih, distance-nya kita itu duration. Nah, ini durasi dibagi 2 dulu nggak sih? Durasi dibagi 2,0 deh, karena kita pakai float ya. Habis itu durasi dibagi 2, setelah dibagi 2 dibagi 29,1. Benar nggak sih matematikanya? Gitulah. Kita coba dulu aja. Kalau salah juga paling error.
Nah, lalu kita bikin tadi, kita set kursor. Set kursornya kita bikin 0,0. Nah, set kursor tuh artinya dia mulai teksnya dari mana. Kita mau bikin teksnya itu dari baris pertama, kolom pertama. Ingat ya, dalam digital tuh mainannya pixel per pixel. Even vektor sekalipun itu ada jaraknya, ada x-nya berapa, y-nya berapa, z-nya berapa. Buat menentukan dia muncul di mana sih. Nah, kebetulan di project kali ini kita mau bikinnya 0,0. Jadi muncul di baris pertama, ngomong apa? Di kolom pertama, baris pertama. Baris pertama, kolom pertama. Nah, ribet banget saya ngomong. Nah, habis itu kita bikin if distance-nya jangan dulu, kita balik. Is none, maksudnya jika dia benar-benar kosong, dalam tanda kurung distance-nya kita tutup lagi, baru kita buka codingannya. Pokoknya kalau distance-nya benar-benar kosong, kita bikin LCD-nya ngeprint sebuah perintah, yaitu out of range. Titik. Apa sih ide ada titik-titiknya? Abis itu, selain itu, berarti kalau seandainya distance-nya ada, maksudnya distance-nya nggak none. Apaan sih typo saya? Distance-nya nggak none, artinya ada numbernya, ada isinya, maka kita bikin, kita print distance, kita print distance-nya, dimana di dalam distance-nya itu distance yang di sini, distance yang dimaksud di sini tuh bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan teks, tapi isi dari si distance yang ada di atas tadi ini. Distance-nya kita bikin kayak gini. Jadi kita print di baris pertama itu distance, bawah kolomnya 0 aja udah. Ini kenapa ada spasi dah. Oke. Habis itu kita print lagi. Terakhirnya kita print CM. Kita printnya begini nih. Oke. Setelah itu kita bisa bikin lagi, udah ribet nih codingannya. If is none, enggak, kali ini jika tidak is none, maksudnya jika datanya ada dalam kurung si distance-nya. Jika datanya ada dalam kurung si distance-nya dan itu maksudnya gimana ya, jadi kalau distance-nya ada isinya, intinya gitu. Jika distance-nya ada isinya dan distance-nya itu lebih besar dari berapa ya, 100 meter kali, 100 meter, 100 cm itu berarti berapa? 1 meter. Biasanya jarak parkir mobil itu jaraknya 1 cm apa 1 cm apa 2 cm, 1 meter apa 2 meter sih? Anggap 1,5 meter lah. Jika jaraknya 150, maka kita bikin sebuah code. Ini buat parkir mundur mobil nih, kita bikin dulu. Kita tulis digital right. Yang kita nyalain apa? LED red. LED red juga sih, RLED ya. RLED. Kita bikin high. Oke. Greennya kita bikin low. Else-nya sebaliknya, green-nya nyala, red-nya mati. Red-nya low, green-nya high. Nah,
kita bikin logic lagi. If jika dia tidak none, ini copy aja di sini nih biar nggak typo. Dan jika dia tidak none dan jika distance-nya ada isinya dan kurang dari 24 cm, kita bikin aja di sini. Set kursor. Baris ke 0, kolom ke 1. Kolom dulu baris dulu sih, saya lupa deh. Saya ingat saya tuh kolom dulu baru baris. Iya, kolom dulu baru baris. Astaga. Berarti ini harusnya ada di baris kedua nih. Karena kolomnya ke 0, barisnya ke 1. Iya. Kita print. Apa yang kita print? Kita tulis aja harder detected. Terus kita bikin serial dot print ya. Maksudnya nih print ln ya, ini print len. Harder detected. Oke. Terakhir kita bikin lagi untuk ini belum yang sensor, belum yang coding orang ya. Nah, ini kita copy aja nih distance. Jika ada isinya, distance-nya ada isinya, maka jika distance-nya ada isinya, maka serial pin-nya kita bikin serial print distance 0. Lalu di serialnya kita bikin di print lagi aja deh, print sentimeternya. Nah, biar ada ininya. Tapi jika nggak ada isinya, berarti kalau ini kan tidak is none, berarti artinya kalau tidak is none, tanda seru tuh artinya tidak ya. Kita bikin serial pin, kasih gede harusnya, serial print. Apa yang di print? Out of range. Titik. Nah, kalau udah, terakhir tinggal kita delay doang. 200. Kita delay 2 milisecond. 200 berarti berapa? 20 milisecond ya? 1000. Iyalah sekitar segitu. 0,2 detik intinya. 200 milisecond 0,2 detik. Nah, udah. Sampai sini codingan kita sudah selesai. Coba kita run dulu apakah dia berjalan berhasil. Save dulu. Kita jalanin compile. Oh, ada yang error. Oh, distance is none-nya nggak dikasih titik koma, guys. Saya lupa. Nah, kelar. Sepele banget ya, gara-gara titik koma tadi error. Nih, tadi kalau saya matiin, perhatiin pesan errornya. Kalian tuh kalau ada error di codingan jangan panik, guys. Nih, dia bakal ngasih tahu di line 33. Nih, di line 33 ada expected titik koma before apa nih? Kurung kurawal tutup. Nah, kurung kurawal tutup kan yang ini nih. Nih, ini kurung kurawal tutup. Saya zoom deh. Ini kurung kurawal tutup. Nah, dia ngasih tahu tuh ada error titik koma before lah. Ya udah, tinggal kasih titik koma deh berarti. Ups. Woi. Nah. Oke, kalau udah tinggal kita ke sketch. Udah di verify tadi, ke sketch, pilih export compile binary. Nah, kalau dia udah selesai compile nih, kita
taruh di sini. Klik 2 kali, kita masukin library-nya si ini. Tadi saya taruh di desktop kalau nggak salah. Nah, kita masukin yang ini dulu, ultrasonic bla bla bla. Kalau udah oke. Yang ini kita masukin lagi codingan yang tadi kita buat. Codingan yang kita buat kita taruh di home kalau nggak salah. Di desktop, sorry. Ini yang ini, ultrasonic standard hex. Oke. Coba kita run. Ping. Out of range. Nah, ini ada codingan yang salah nih, guys. Salahnya di mana? Mari kita cari. Kenapa dia baru mulai langsung out of range? Kabelnya bener nggak? 5 volt ke sini, ini ke sini. VDD bener, ground ke ground bener kok. Apakah dikode-kode salah? Trigger pin di 12 input output. Apakah ada yang salah? Coba kita run. Dia tulisannya out of range. Coba sebentar, videonya saya pause aja biar nggak makan waktu banyak. Nanti saya jelasin salahnya di mana. Nah guys, saya udah ketemu masalahnya. Tadi di codingan yang sebelumnya tuh kan saya pakai apa namanya, pakai distance none kan, pakai none kalau nggak salah. Saya pakai none itu karena floating kalau nggak salah tadi. Coba saya lihat deh codingan yang sebelumnya itu. Aduh saya lupa lagi, kita sih taruh mana ya. Pokoknya saya bikin distance-nya itu float. Sedangkan di sini saya bikin distance-nya tuh long aja udah. Ya saya nggak kepikiran ya harus pakai long, bisa nggak usah pakai float. Jadi codingan yang tadi sama yang sekarang tuh nggak ada yang berbeda. Cuma ada sedikit aja yang berbeda nih. Codingan yang pertama, silakan kalian pause aja. Penjelasannya persis kayak yang tadi, cuma yang beda di sini nih. Di bagian ini juga sama. Nah di bagian ininya nih, tadi kan saya pakai isnan tuh. Nah sekarang enggak pakai isnan. Pokoknya kalau misalnya distance, karena bukan float ya, jadi langsung aja. Kalau distance-nya kurang dari 24, dia bakal bilang hardware detected. Kalau misalnya di bawah 50, saya bikin aja gini LCD-nya nih. Saya bikin di bagian atas, di bagian berarti di mana? Kolom pertama enggak dong, berarti kolom kedua baris pertama, karena di dunia digital tuh 0 itu 1 ya, ngitungnya dari 0 semua. Kalau kita kan ngitung dari 1, dan mereka ngitung dari 0. Berarti kolom kedua baris ke 0. Ini saya zoom deh. Kolom kedua baris ke 1, kolom kedua baris ke 1. Dia nampilin distance kolom ke 0 aja lah. Nah, dia ngeprint di bagian atasnya, ngeprint distance berapa value-nya, belakangnya sentimeternya. Nah, terus saya set kursor di bagian bawahnya, berarti di gimana ngomongnya? Kolom pertama baris kedua. Nah, kolom pertama baris kedua. Di situ saya tulisin aja sini. Woi, terlalu deket. Jadi kalau parkir mobil tuh bunyi tuh nit. Oh iya, tadi kan saya pakai LED ini ya. Kalau enggak, LED-nya kita high-in. Caranya ini aja nih. Yang high aja, yang high kita naikin. Kalau di bagian sini, trigger pinnya kita bikin. Enggak dong, bukan trigger pin. Apa tadi saya bikin di sini? Pin mode-nya LED red, berarti red light-nya. R LED-nya, LED hanya kecil ya. R LED-nya high. Sedangkan R low-nya R green-nya itu low. Ini juga berlaku untuk si kurang dari 24. Bikinnya di sini. Nah, tapi kalau distance-nya bener,
Berarti else aja, bikin else nah ini else nya ini aja nih yang dalam nih, yang ini nih kita cut taruh sini dar. Jadi kalau else dia tadi ini namanya LCD saya ganti ya, tadi kan lele tuh kalau nggak salah, saya ganti jadi LCD. Else nya segini, kita balik deh, air light nya yang kita lowin, air light nya kita bikin low, green light nya kita bikin high. Oke, kita verify, jalan, kita sketch, export ulang. Iya, saya tadi nggak kepikiran pakai long aja ya. Oke, berarti ini di mana? Saya taruh di mana tadi? User, administrator, download, ultrasonic. Nah, coba kita lihat jalan nggak dia. Tungguin sebentar. Nah, jalan tuh. Ini sengaja saya bikin kedip-kedip ya, maksudnya ngasih tahu. Nah tuh LED red-nya nyala. Coba kalau kita naikin ke di atas 150 ya, 134 masih kedip-kedip. Nah tuh kalau udah di atas 150 kita bikin 151 deh, 156. Waduh. Nah tuh kalau 156 green light-nya yang menyala dan distance-nya begini, normal. Oh ini juga kita nggak ketahuan nih berapa voltnya karena kita nggak nyolokin. Nah ini udah kita colok 0,75 volt untuk menampilkan data berapa, 167 kurang lebih gitu codingannya guys. Tadi sorry ya, saya nggak kepikiran itu tadi. Kenapa saya kepikiran pakai float ya? Ini ada long. Nah itulah namanya juga manusia ya guys, tidak luput dari kesalahan. Ya itulah, ini alat yang kita buat ini setidaknya sudah bisa ngedeteksi jarak. Ini kalian juga bisa ngukur di kehidupan nyatanya, misalnya nih si sensornya kalian taruh di mana gitu. Ini bisa ngukur tinggi badan kalian, bisa ngukur jarak, bisa ngukur apa, bisa jadi penggaris otomatis bisa. Cuma project kali ini kita pakai si ultrasonic sensor ini sebagai apa, sensor untuk mundur dari sensor mundur mobil itu deh ngomongnya. Tapi sebenarnya ini kita bisa nih kalau kita codingin lagi buat jadi apa, ngedeteksi orang, ngedeteksi apa, itu bisa lewat ukuran, bisa lewat, kalau mau lebih presisi ya tambahin sensor, misalnya sensor apa, sensor panas, bukan sensor panas itu loh yang pakai apa namanya, thermaltake ya, saya lupa thermaltake apa sih, yang suhu orang, jadi dia bisa ngebedain suhu orang, suhu mobil gitu-gitu. Bisa pakai kayak apa tuh, night vision gitu-gitu buat ngedeteksi, HP saya penuh, buat ngedeteksi orang dan yang lain-lain. Dah kurang lebih video kita kayak gini udah berapa menit nih, sekitar 40 menit. Nah nanti kalian silakan coba-coba di rumah, kalian boleh pakai Tinkercad, boleh pakai Walkwi. Saran saya lebih bagus pakai Proteus. Kalau kalian nggak punya alatnya, tontonin aja video ini. Nanti kita praktek langsung ke alatnya. Harusnya minggu depan alatnya itu sudah tiba. Jadi nanti tiap kelas punya project beda-beda. Kelas 12 punya project beda, kelas 11 punya project beda, kelas 10 punya project beda. Dan untuk video kali ini saya akan share di YouTube. Mungkin anak kelas 10 atau anak kelas 11 yang mau belajar, atau anak SMP, karena anak SMP ada yang, beberapa anak SMP ada yang bisa bikin alat ini, yang di PD Ngoding. Kita sudah belajar bikin beberapa alat. Bikin robot-robot kecil-kecilan, bikin robot follow the line bisa. Nah itu video ini terbuka untuk semuanya. Cuma khususnya video ini dibuat untuk kelas 12 pada materi pelajaran kalian. Intinya gitu aja. Terima kasih semuanya. Bye bye. Ciao.